Kenapa sih banyak banget yang bilang kalau misalnya mau trading yang valid itu harus pakai time frame H1. Tapi kalau misalnya hasilnya mau cepat dan banyak harus pakai time frame yang lebih kecil, misalnya 1 menit atau 5 menit. Tapi kalau mau aman harus di time frame yang tinggi. Nah, karena kebanyakan pilihan time frame ini akhirnya kalian jadi bingung. Nah, makanya di video kali ini saya mau kasih tahu sama kalian time frame yang ideal yang bisa kalian tradingkan. So, pastiin untuk nonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut, kalian bisa klik tombol subscribe dulu di dalam channel Kampus Trader dan nyalain loncengnya biar kalian bisa dapetin update-update video terbaru dari Kampus Trader berikutnya. Sebetulnya ini adalah pertanyaan yang paling sering banget saya dapetin dari teman-teman di dalam komunitas ataupun mungkin di media sosial ya. Kayak nanyain tentang time frame. Ini nih bukan perkara mereka itu nggak ngerti cara tradingnya kayak gimana. Mereka nih udah tahu, mereka nih udah punya sistem tradingnya gitu kan. Mereka mungkin udah tahu cara trading yang masuk ke dalam market seperti apa, keluarnya seperti apa. Tapi ada pertanyaan yang paling sering banget dilontarin yaitu tentang time frame. Karena saking kebanyakan pilihan, mereka nih udah tahu cara entry kayak gimana, tapi mau entry-nya di time frame berapa tuh bingung. Karena kita lihat kalau kita mau trading, mungkin kalian di MetaTrader tradingnya gitu ya, atau di platform trading manapun, itu kan ada banyak time frame. Ada time frame 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, H1, M30, H4, daily, weekly, sampai ke monthly. Semuanya ada, lengkap. Kebanyakan pilihan buat sebagian orang dan bingung. Sebetulnya kalau saya menggunakan teknik ini harus trading di time frame berapa yang valid, yang hasilnya bagus, yang oke, pokoknya bisa saya jalanin. Mungkin akhirnya karena kebanyakan pilihan tersebut jadi banyak yang berpikir kalau kayaknya di time frame ini lebih oke deh. Kayaknya kalau pakai time frame yang ini pasti lebih valid hasilnya. Kalau pakai time frame yang kayak gini bahaya nih, ini terlalu agresif nih, kayaknya nggak asik untuk di tradingnya pakai strategi ini. Atau bahkan mungkin ada mentor yang bilang kalau pakai strategi ini cocoknya di time frame ini ya. Oke, nah sekarang kita mau lurusin dulu satu hal. Kita kesampingkan dulu sebentar dari sisi time frame-nya. Di dalam komunitas Kampus Trader kan saya selalu share ya apa yang saya biasanya lakukan sehari-hari, which is sistem trading saya itu yang saya gunakan itu seperti apa. Teman-teman, kita nggak akan bahas lagi dari awal sampai akhir sistem tradingnya karena saya udah siapin satu playlist yang bisa kalian tonton. Saya kan biasanya menggunakan, pertama itu adalah baca tren. Untuk fungsinya adalah mengetahui hari ini saya harus buy apa sell menggunakan market structure. Kemudian nggak langsung buy now atau sell now, saya hanya entry di area murah dan harga mahal kalau mau jual, which is di area supply dan area demand yang valid menggunakan Fibonacci retracement level 382 atau 618. Nah, itu semuanya udah ada di video, jadi silahkan ditonton itu. Nah sekarang kayak gini, kita lihat persamaannya di semua time frame, karena kita menggunakan market structure, supply and demand sama Fibo kan gitu. Di semua time frame, di H1, di H4, di M30, di M5 sama M1, semua time frame punya market structure. Semua time frame punya supply and demand, semua time frame bisa ditarik Fibonya. Kita masuk ke contoh. Nah, ini kita udah buka pair XAU USD atau gold atau emas. Ini kita mulai dulu dari time frame yang lebih kecil. Sekarang kita lihat di sini, time frame M1 atau 1 menit. Mungkin buat sebagian orang, Mas, gila ini rendah banget Mas time frame-nya, pergerakannya agresif banget kan gitu. Tapi kita kesampingkan itu dulu. Kita lihat persamaannya dulu. Apa yang bisa kita ambil atau yang kita bisa lihat dari time frame 1 menit ini di gold? Satu, di gold ada market structure-nya, ada pivot high, ada pivot low, which is market structure-nya bisa dibaca, which is kita bisa tahu trennya sedang naik atau turun. Kalau dia bikin higher high, contoh kayak sekarang. Sekarang kondisinya harga terbaru di sini, high sebelumnya di sini, ya. Ini mungkin buat sebagian kalian nyebutnya change of character, karena dia sebelumnya bikin lower low tapi bikin higher high. Berarti ada reversal pattern dari yang awalnya sell jadi buy, kan gitu. Kalau dia bikin higher high, kita kan cuma boleh buy. Kita cuma boleh beli. Oke, satu ya. Berarti secara tren valid nih di M1 bisa. Nah, kedua, ada nggak area supply and demand-nya? Ada. Ini digambar. Ada yang warna hijau ini berarti area demand. Sini ada rally, basing, rally. Ya, ini adalah rally based rally, area supply and demand. Yang ketiga, ya, adalah Fibo. Bisa nggak kita narik Fibo di sini? Ya bisa, kan gampang. Kalau lagi uptrend atau buy, kita tarik dari pivot low ke pivot high. Tinggal kita nanti tentukan apakah area demand ini valid atau enggak, kan gitu. Cuman kayak gitu kan. Tapi kan di sini pada dasarnya adalah di M1 berarti ada market structure, ada supply and demand, ada Fibo. Fibonya bisa ditarik. Sekarang kita ke time frame yang lain. Time frame 5 menit misalnya. Di time frame 5 menit sekarang kita lihat harganya sekarang di mana? Oh, di sini. Secara tren belum valid. Kenapa? Market structure-nya ada tapi secara tren belum valid. Gitu. Kenapa? Karena dia belum bikin higher high atau bikin lower low, kan cuma kayak gitu. Once dia bikin lower low berarti downtrend, once dia bikin higher high berarti uptrend. Berarti sini menandakan apa? Di M5 ada market structure-nya, ada pivot high-nya, ada pivot low-nya. Kedua,
Ada nggak area supply and demand-nya? Ada. Ini digambar. Ada drop base rally, ada drop base rally, ada drop base drop, ada rally base drop. Digambar semuanya. Which is supply and demand ada di M5. Ketiga, ada nggak Fibonya? Ada. Fibonya tarik dari bawah ke atas dan begitu seterusnya. Dan apakah works, Mas? Ya kita coba contoh di M1 misalnya ya. Di M1 kalian lihat aja pantulan-pantulan ini. Kenapa harga balik ke sini dari atas turun ke sini? Karena di sini ada rally base rally di 382. Harga naik ke atas. Kalau kalian entry di sini udah profit. Kedua, kalian ada area rally base rally 618 ini. Panjang areanya dari sini sampai sini. Harga mantul ke sini. Cuman dapetin reward segini, habis itu cut loss. Yang lain lagi misalnya. Ya kita cari area-area yang valid. Banyak ya, banyak sekali terjadi. Contoh mungkin di sebelah-sebelah sini ya. Ini di sini ada area rally base rally 618. Ini adalah areanya. Harga mantul 3 kali taking profit. Jauh banget. Kalian ngambil TP jauh juga ini kejemput. Jadi works di M1 tuh tadi. M5 tadi kita sudah bahas. Sekarang kita ke time frame yang lebih tinggi, 15 menit misalnya. Di 15 menit kita lihat apa? Market structure-nya kebentuk nggak? Kebentuk. Dia ada pivot high, ada pivot low, dia bisa bikin new high, bisa bikin new low gitu kan. Terus kenapa harga mantul di sini? Di sini ada drop base drop. Sorry, ini ada rally base rally yang di dalamnya ada 618. Harganya sampai bawah sini. Ya, harga masuk dan naik ke atas. Selesai. Itu satu lagi. Kemudian yang lain, rally base rally 382, harga mantul. Terbukti works juga kok. Itu di time frame 15 menit. Ada market structure, ada supply and demand, Fibonya bisa ditarik. Time frame 30 menit sekarang. Di 30 menit ya, di sini juga bikin ada pivot high, ada pivot low. Market structure-nya bisa ditarik juga. Supply and demand-nya digambar gitu kan. 618-nya bisa ditarik kan gitu. Kenapa harga mantul ke sini? Rally base rally 382. Boleh nggak valid entry di sini? Valid. Kenapa? Market structure-nya uptrend karena dia bikin higher high. Ada area demand. Di dalam area demand-nya ada 382. Di entry di sana valid. Berarti kita bisa di entry. Boleh nih kalian entry di sini. Yang lain contoh kasusnya. Kenapa harga mantul di sini? Kalau kita posisi ambil sell, ini kan ada area drop base drop. Nih area drop base drop ini kan selebar ini nih. Nah, drop base drop. Kalau misalnya kita entry sell valid karena dia low sebelumnya di sini, low terbarunya di sini. Dia bikin new low atau lower low. Kalau lower low berarti kan downtrend. Kalau downtrend berarti kita hanya area supply. Area supply-nya ada nggak? Ada. Fibonya tinggal kita praktekkan, tarik dari atas ke bawah kalau sedang downtrend kan gitu. Dan terbukti harga mantul. Works nggak? Works. Itu M30. Terus kita bisa ke time frame yang lain yang lebih besar, 60 menit. Di 60 menit kita lihat market structure-nya bisa kelihatan nggak? Bisa. Nah, ini harga terbaru lah. Ini harga terbaru dari gold saat ini. Ini saya syuting di tanggal 22 Januari. Ya, ada harga mantul di sini. Kenapa harga mantul di sini? Kalian sadar nggak? Di sini ada area rally base rally, di dalamnya 382. Harga mantul. Just like that. Mantul. Bisa dibaca, market structure-nya ada, supply and demand ada, Fibonya ada. Terbukti berhasil, strateginya terbukti. Harganya mantul. Oke, itu satu case Mas. Yang lain dong Mas. Nih, di time frame 30 menit. Kenapa harga mantul di sini? Ada rally base rally. Plan ini saya share ke dalam portal teman-teman. Kalau kalian mau membuktikan apakah ini makan jangan ngomongin hasil ke belakang dong gitu, lu hasil kayak gini. Lu buka portal sekarang, lu cek apa yang gue entry. Nih, catat. XAUSD 30 menit waktu itu sempat share di tanggal 16 Januari. Cek. Ada historisnya sebelum ini terjadi. Karena saya trading. Karena menggunakannya jelas. Kalau higher high bikinnya uptrend, berarti buy, cari area demand dan Fibo. Nah, setelah kita bahas contoh kasus ini di pair XAU-USD di semua time frame, dari time frame rendah, menengah sampai besar, semuanya punya pola yang sama kalau kalian lihat. Yang pertama, market structure-nya ada di semua time frame. Kita bisa baca market structure-nya, trennya bisa dibaca. Kedua, ada area supply and demand di time frame yang beda-beda, time frame kecil sampai ke time frame besar. Dan yang ketiga, Fibonya bisa ditarik, which is kita bisa menentukan area supply and demand mana yang valid atau tidak. Nah, ini menandakan berarti sistem trading yang saya pakai ini fleksibel. Bisa digunakan di time frame berapapun. Mau gue trading di M1 kek, mau di M5 kek, M15 kek, bahkan kalian mau di 15 detik sekalian bisa pun gitu ya, ya bisa. Dan tetap ada market structure-nya, tetap ada supply and demand-nya, tetap ada Fibonya. Ya entry di sana kan validnya kayak gitu. Kalau kalian suka dengan pembahasan di video kali ini, saya akan bagikan sama kalian versi lengkapnya. Jadi kalian tahu nih step by step-nya. Dari pertama,
kalian mau baca arah market mau kemana, sehingga kalian tahu kapan harus buy, kapan harus sell, jadi nggak bingung lagi. Dan kalian juga akan tahu di mana harga terbaik untuk entry di dalam market. Dan yang paling penting adalah apakah harga yang kalian pilih ini sudah valid atau belum untuk entry. Dan ini sudah saya siapkan di dalam webinar gratis spesial bareng sama komunitas Kampus Trader. Dan ini akan terjadi di dalam waktu terdekat. Dan yang paling penting, webinar spesial gratis ini akan kita adakan secara live. Jadi kalian bisa langsung tanya jawab dan nonton materinya secara real time. Jadi buat kalian yang mau ikutan webinar spesial gratisnya sama Kampus Trader, saya udah siapin link khusus di kolom deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik linknya aja, kalian masukin nama, email, dan nomor telepon kalian. Nanti kalian otomatis terdaftar ke dalam webinar terdekat bareng sama Kampus Trader. Ingat, ini gratis dan saya tunggu di dalam webinar terdekat spesialnya nanti. Jadi untuk menjawab pertanyaan, Bang, time frame berapa sih sebetulnya yang paling valid yang bisa saya tradingkan? Ini jawabannya adalah balik lagi ke diri kalian sendiri. Kalian coba tanya sama diri kalian, gua nih tipe trader yang seperti apa? Trader yang pengen aktif atau pengen trader yang pasif? Maksudnya apa? Ini kita coba breakdown dulu ya. Karena gini, kan ada beberapa tipe orang ketika trading kan gitu. Ada orang yang pengen menjadikan trading ini sebagai main income atau income utama dari trading. Karena dia mungkin nggak ngapa-ngapain atau mungkin dia udah punya bisnis yang settle gitu kan. Sehingga dia nih pengen menekuni bidang trading lah intinya gitu. Dia pengen di bidang investasi seperti. Jadi dia bisa meluangkan banyak waktu untuk trading intinya kayak gitu. Yang kedua, ada juga yang pengen jadi inside income. Dia pengen ini sebagai investasi tambahan aja atau duit tambahan aja dari main jobnya dia, dari kerjaan utamanya dia. Dia masih kerja 9 to 5 misalnya, atau mungkin masih pergi-pergi ke tempat bisnisnya dia misalnya, nggak punya banyak waktu untuk trading misalnya gitu. Nah ini balik lagi, tanya dulu ke diri kalian sendiri sebelum nanyain time frame yang ideal berapa gitu. Kalau kalian punya banyak waktu, kalian boleh pakai time frame yang kecil dan terbukti bisa kan. Tadi kan kita udah contohin di M1, M5 aja bisa, ada market structure-nya, ada supply and demand-nya, ada Fibo-nya bisa ditarik, dan tadi contoh kasus yang harganya bekerja dengan baik. Nah terus buat kalian yang misalnya saya nggak punya banyak waktu, saya passive trader lah, saya pengen santai tradingnya gitu ya. Kalian punya kerjaan gitu, nggak bisa buka chart di kantor gitu kan, nggak punya banyak waktu untuk trading, ya kalian pakai time frame yang lebih tinggi aja. Kalian bisa pakai H1 atau H4 gitu kan. Dan dari semua time frame ini nggak ada yang membedakan hasilnya. Nggak ada time frame yang paling profit, nggak ada time frame yang paling sampah, hasilnya tuh nggak ada. Jadi hasil sama time frame itu nggak ngejawab pertanyaan kalian, sebetulnya nggak ada yang paling valid. Jadi balik lagi ke diri kalian sendiri, mana yang paling valid ya kalian yang jawab. Kalian ini tipe trader yang seperti apa? Jadi jangan sampai kalian nggak punya waktu, pengen time frame-nya di M1, di M5, ya abis udah kalian stres karena frekuensi untuk ngeliatin HP, ngeliatin laptop itu keseringan gitu kan. Tapi kalau kalian punya waktu luang banyak, jarang-jarang ngeliat chart juga kan, greges kan badannya kan, sakau kan, kayak kurang apa gitu ya, kayak salah gitu kalau ngeliatin chart kan. Jadi balik lagi sebetulnya ke diri kalian. Selanjutnya juga ada pertanyaan yang menarik lagi nih, Mas, penting gak sih sebetulnya top down analysis? Mungkin kita sederhanain ya, top down analysis itu ternyata ada loh banyak trader yang dia tuh kalau trading cek semua time frame dulu. Dia mulai dari time frame yang tinggi, H4 dicek, H1 dicek, M30 dicek. Buat saya ini nggak perlu. Kenapa? Bikin confused, bikin bingung. Contoh gampang gini. Kalian misalnya menggunakan market structure nih, baca trennya. Let's say pakai market structure. Di H4 kalian cek, oh di H4 trennya sedang downtrend karena dia bikin lower low. Di H1 dia bikinnya uptrend, dia bikin higher high. Di M30 dia belum bikin higher high, dia belum bikin lower low. Artinya apa? Nggak boleh entry karena trennya nggak jelas. Lah terus mau pilih yang mana? Kalian top down analysis dengan niat baiknya saya paham kok. Niat baik kalian top down analysis ini kan biar yakin dirinya ya. Biar kalian tuh ngerasa oh gila ini valid banget plannya. Karena H4 sama, H1 sama, M30 sama. Tapi faktanya yang terjadi di market nggak gitu. H4 beda, H1 beda, M30 beda. Loh terus lu mau pilih yang mana? Bingung akhirnya kan. Akhirnya ya udahlah buy aja. Ya udahlah sell aja. Akhirnya akhirnya pakai feeling lagi. Nah nggak perlu menurut saya. Jadi kalau kalian memang pengen trading ya fokus aja ke time frame yang memang kalian pilih. Karena top down analysis pun nggak bakal menjamin trading plan kalian itu bisa bekerja dengan baik juga kok. Jadi ya ngapain kalian repot-repot cek semua time frame gitu ya. Tunggu ini valid dulu atau tidak gitu kan ya. Kalian trading aja. Cek aja time frame yang kalian pilih. Udah simple. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada time frame yang paling valid.
ya. Nggak ada time frame rendah paling valid, nggak ada time frame tinggi paling valid, nggak ada time frame menengah itu lebih aman, nggak ada. Semua time frame valid, semua time frame bisa dibaca, semua time frame punya karakter yang sama. Sama-sama bisa dibaca sama demand, sama-sama bisa dibaca market structure, sama-sama bisa dibaca Fibo, dan sama-sama bisa dicari momentumnya. Jadi nggak ada yang paling valid atau tidak valid. Dan fakta yang kedua adalah kalau sistem strateginya bagus, sistem strateginya itu perlu fleksibel. Bisa digunakan di time frame berapapun, bisa digunakan di pair apapun. Kalian mau trading forex harusnya bisa, kalian mau trading di saham harusnya bisa, kalian mau trading di kripto harusnya bisa. Dan saya sudah sering bahas ini di dalam setiap webinar saya di komunitas Kampus Trader. Saya contohin di saham kayak gimana penerapannya, di kripto penerapannya seperti apa, di forex kayak gimana, sama, nggak ada yang beda. Oh kalau saham harus kayak gini ya, kripto harus kayak gitu ya, nggak perlu, ngapain pusing. Kalian mau trading simple, santai, nggak perlu pakai otak, tinggal ikutin sistemnya. Cuman itu ya, yang penting konsisten gitu. Jadi sistem strategi yang fleksibel itu malah yang bagus. Di time frame berapapun oke, di pair apapun oke, di kondisi market apapun oke. So dari sini harusnya terjawab ya kebingungan kalian tentang time frame yang ideal atau yang tidak ideal itu seperti apa. Jadi kalau kalian memang mau trading ya kalian perlu tanya sama diri kalian sendiri dulu. Kalian ini punya banyak waktu apa enggak? Ya kalau punya banyak waktu ya pakai time frame yang kecil oke. Kalau kalian nggak punya banyak waktu ya pakai time frame besar juga nggak apa-apa. Karena perbedaannya itu bukan di hasil teman-teman. Perbedaannya itu cuma dari frekuensi tradingnya aja. Kalau kalian di time frame yang kecil kan candlenya lebih banyak terbentuk nih. Which is banyak momentum yang kalian entry di sana kan. Jadi frekuensi tradingnya lebih sering. Kalau di time frame yang lebih besar, lebih jarang kan candlenya terbentuk. Mungkin kalau H1 kan 1 jam sekali, kalau M1 kan 1 menit sekali. Di 1 jam itu ada 60 menit, berarti 60 candle di H1 gitu kan. Berarti ada 60 candle di M1 dan ada 1 candle di H1. Bedanya cuma itu. Nah kalau di time frame yang lebih tinggi mungkin frekuensi tradingnya lebih santai, lebih jarang. Kayak gitu aja. Dan ini nggak menjawab berapa hasil yang kalian dapetin juga. Nggak ada yang lebih profit time frame kecil, yang paling profit di time frame besar, nggak ada. Jadi semuanya sama aja. Dari sini nggak perlu bingung lagi dan kalian tetap bisa trading dengan tenang apa dengan yang kalian pilih. So artinya nggak perlu ada kebingungan lagi tentang time frame ya. Itu aja video dari saya dan sampai ketemu di video-video berikutnya.